Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Melty Karaginta. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Advent yang keempat atau Advent yang terakhir di tahun 2020 ini. Bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar anugerahnya bagi kita semua. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, di hari terakhir kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan melalui program Oasis Fajar, saya mengajak saudara semua berpikir dan fokus pada satu kata, yaitu damai. Namun sebelum kita melanjutkan perenungan ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau izinkan kami boleh ada sampai pada hari ini, memasuki Minggu Advent yang keempat. Kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami berterima kasih karena hari-hari, waktu-waktu yang dapat kami lewati, itu semua kami dapat lalui bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih karena Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Bapa di dalam surga, di Minggu Advent yang keempat ini, kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau tolong kami, beri kami hikmat dan pengertian yang benar akan firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya kiranya disuci kuduskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada juga diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang kekal, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Minggu ini kita sudah masuk Minggu Advent yang terakhir. Keempat lilin Advent sudah dinyalakan. Arti dari lilin keempat yang berwarna ungu yang kita nyalakan hari ini adalah perdamaian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, damai berarti tidak ada kerusuhan, aman, tentram, dan tenang. Setiap kita mengharapkan yang namanya kedamaian, ketentraman, ketenangan tanpa adanya kerusuhan. Semua ingin mengalami kehidupan yang penuh damai. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, beberapa pekan atau minggu belakangan ini kita sering menyaksikan di berita televisi tentang kondisi keadaan yang tidak tentram, tidak damai, tidak tenang di tengah-tengah bangsa dan negara kita tercinta ini.
dengan adanya demo-demo yang dilakukan di beberapa wilayah negara kita. Bahkan ketika menjelang pilkada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, kita juga mendengar di beberapa tempat terjadi kerusuhan karena hasil pilkada atau karena perbedaan-perbedaan pilihan. Bahkan tidak jarang karena perbedaan pilihan saling menghujat satu dengan yang lainnya, mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang tidak sopan bagi sesama kita. Banyak hal yang menjadi penyebab, pemicu manusia, termasuk saudara dan saya, kita tidak bisa menikmati yang namanya rasa damai. Karena masalah-masalah dalam keluarga, entah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah antara suami istri, antara orang tua dan anak, kakak dan adik, masalah dalam pekerjaan antara bos dan bawahannya, sesama karyawan atau pegawai di tempat pekerjaan, masalah dengan tetangga, masalah dengan hutang piutang. Bahkan di masa raya Natal, kita juga melihat dan menemukan banyak masalah. Masalah panitia Natal yang satu dengan panitia Natal yang lain, masalah pembagian bingkisan, masalah hadiah yang akan diterima, masalah konsumsi yang akan disajikan, undangan, acara dan pengisi acara, dan masih banyak masalah yang lain yang kita jumpai. Yang kesemuanya itu, saudara, merampas damai yang kita miliki, mengambil ketenangan kita, mencuri ketentraman hati kita. Lalu bagaimana kita dapat terhindar dari persoalan-persoalan di atas yang membuat kita kehilangan damai, kehilangan ketentraman dalam hidup kita? Mari kita membaca bersama dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari saudara yang bisa membuka Alkitab dari Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita akan baca bersama pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang kelahiran Sang Raja Damai jauh sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia melalui peristiwa Natal. Dalam ayat yang kelima yang kita baca tadi, di sana sekali lagi saya akan membacakannya, ditulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Putra Natal Yesus Kristus namanya disebut sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita menggarisbawahi kata Raja Damai. Inilah menjadi tema perenungan kita pagi ini di Minggu Advent yang keempat, yang diartikan dalam lilin keempat sebagai perdamaian. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun saudara berada pagi ini,
Natal adalah damai, sebab Natal adalah kedatangan, kelahiran Raja Damai itu sendiri. Tetapi faktanya, dalam peristiwa Natal kita justru sering kehilangan damai. Dalam masa-masa raya Natal, banyak yang justru tidak ada damai. Banyak yang tadinya rukun, hidup damai, justru kehilangan damai saat Natal, disebabkan oleh persoalan-persoalan yang saya sebutkan di atas. Lalu saudara, bagaimana kita menyingkapi keadaan-keadaan tersebut? Apakah kita membiarkan situasi yang ada membuat kita kehilangan damai, tidak merasakan damai? Tentu jawabannya tidak. Saya percaya kita selalu rindu hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketenangan dan ketentraman. Meskipun kita tahu banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang membuat kita bisa dan begitu gampang kehilangan rasa damai, kehilangan rasa tenang dan tentram dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana saudara supaya kita tidak kehilangan damai dan tetap memiliki damai sekalipun banyak persoalan dalam kehidupan kita? Melalui firman Tuhan pagi ini kita belajar 3 poin yang penting yang selalu saya dan saudara pastikan supaya kita tidak kehilangan yang namanya damai. Poin pertama yang perlu saudara dan saya pastikan adalah bahwa kita benar-benar sudah mengalami perjumpaan dengan Sang Raja Damai. Yang pertama adalah kita pastikan bahwa kita sudah mengalami perjumpaan dengan Sang Raja Damai. Dalam peristiwa Natal pertama, kita menjumpai beberapa kelompok atau pribadi yang dipenuhi dengan damai sejahtera karena mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus Raja Damai itu. Katakan para gembala, para majus, semua dipenuhi damai sejahtera setelah berjumpa dengan Yesus. Demikian juga dengan Yusuf dan Maria. Mereka pun mengalami damai sejahtera, sekalipun mereka tahu dengan berita kehamilan Maria, tunangan Yusuf akan menjadi buah bibir banyak orang tentang kehamilan yang dialami oleh Maria, karena mereka belum hidup sebagai suami istri waktu itu. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai ayat yang ke-56 mencatat tentang nyanyian pujian Maria. Ayat 46 Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan." Saudara, dalam kalimat ini mengandung makna yang begitu dalam. Maria memuliakan Tuhan karena hatinya dipenuhi oleh damai sejahtera. Karena Maria tahu ia mengandung dan akan melahirkan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Raja Damai. Saudaraku, damai tidak akan kita miliki kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan pemberi damai itu. Sekali lagi, damai tidak akan kita miliki kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan pemberi damai itu. Jadi pastikan saudara, pastikan hari ini bahwa saudara sudah berjumpa dengan yang namanya Raja Damai itu, yaitu Yesus Kristus. Pastikan bahwa perjumpaanmu dengannya membuat hidupmu mengalami damai sejahtera. Bagian yang kedua, saudaraku, pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, yang perlu kita pastikan supaya menikmati damai adalah pastikan bahwa kita sudah berdamai dengan Allah. Pastikan kita sudah berdamai dengan Allah. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ketika kita sudah berjumpa dengan Raja Damai, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya saya dan saudara, kita sudah tinggal di dalam Kristus. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita tidak lagi hidup atau menghidupi manusia lama kita. Manusia lama yang melakukan apa yang tidak benar di hadapan Allah. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita yang dulunya menjadi musuh, menjadi seteru Allah. Oleh kedatangan Yesus Kristus, kita sudah didamaikan. Tidak ada lagi perseteruan. Dosa satu-satunya penyebab kita jauh dari Allah. Dosa yang membuat kita tidak dapat berdamai dengan Allah. Dosa membuat kita bermusuhan dengan Allah. Dosa membuat manusia terpisah juga dengan Allah. Karena itu, untuk menikmati kehidupan yang dipenuhi kedamaian, maka pastikan saudara, kita sudah memberi diri kita diperdamaikan dengan Allah. Pastikan dosa tidak lagi membuat kita jauh dari Allah. Pastikan bahwa ketika kita berdamai dengan Allah, kita pun berdamai dengan sesama kita. Berdamai dengan Allah, itu berarti kita juga tidak bermusuhan. Kita tidak lagi bermusuhan dengan sesama atau manusia yang lain yang Tuhan ciptakan. Kita tidak lagi membenci sesama kita. Kalau kita masih bermusuhan dengan orang lain, kalau kita masih belum bisa berdamai dengan sesama, kita belum bertegur sapa dengan sesama, maka dipastikan kita masih hidup dalam manusia lama kita. Manusia yang belum menyerahkan diri diperdamaikan dengan Allah. Dan sudah pasti saudara, kita tidak memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya, damai sejahtera yang sempurna dalam kehidupan kita. Karena hati kita dipenuhi oleh kemarahan, hati kita dipenuhi oleh kebencian, akar pahit dan lain sebagainya. Mari di minggu Advent yang keempat ini, benar-benar kita memastikan bahwa kita telah memberikan diri kita diperdamaikan dengan Allah. Dan perdamaian dengan Allah mendorong kita berdamai dengan semua orang, bahkan berdamai dengan diri kita sendiri. Bagian yang ketiga saudara, atau poin yang ketiga yang perlu kita pastikan supaya kita menikmati damai yang sesungguhnya adalah pastikan bahwa Raja Damai tetap tinggal dalam hidup kita. Pastikan bahwa Raja Damai tetap tinggal dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Poin yang ketiga ini adalah poin yang sangat-sangat penting selain dua poin sebelumnya. Karena akan menjadi sia-sia kalau kita hanya sebatas berjumpa dengan Raja Damai, lalu memberikan diri kita diperdamaikan dengan Allah. Kalau dalam perjalanan hidup kita tidak memastikan bahwa Dia, Raja Damai itu, tetap tinggal dalam hidup kita. Karena ketika Dia tinggal dalam hati kita, dalam seluruh aspek hidup kita, maka apapun yang menjadi atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entahkah hal yang baik atau buruk, entah keberhasilan atau kegagalan, entah kesusahan atau kesulitan, entah kekurangan atau kelimpahan, sehat atau sakit, kita akan tetap menikmati damai sejahtera. Kita tidak akan mudah menyerah, kita tidak akan mudah jatuh, kita tidak akan mudah putus asa, sebab Dia Raja Damai akan tetap menjadi pemberi damai bagi saudara dan saya. Dunia dengan segala permasalahannya akan terus membuat kita bisa saja kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Sikap dan perlakuan orang-orang di sekitar kita juga bisa membuat kita kehilangan damai. Tetapi pastikan selama Yesus Kristus Putra Natal yang namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, harus tetap tinggal dalam hidup kita. Amin.
Haleluya. Saudaraku, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, puncak dari perayaan Natal tinggal sesaat lagi. Mari pastikan bahwa kita sudah benar-benar berjumpa, benar-benar bertemu dengan Raja Damai. Pastikan kita sudah memberikan diri kita diperdamaikan dengan Allah. Dan yang terakhir, pastikan Raja Damai akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga Natal tahun 2020 ini menjadi Natal yang sangat berarti, bermakna bagi saudara dan saya. Nyanyian balas selamatan nomor 400 yang selalu dinyanyikan di akhir dari setiap ibadah Natal kiranya menjadi bagian saudara dan saya. Damai bagi hidup pribadi kita, damai di tengah keluarga kita, damai di tempat pekerjaan dan pelayanan kita, bahkan damai di tengah bangsa dan negara yang kita cintai ini. Puji Allah dalam surga, kita memuji Dia sebab Dia mau datang ke dalam dunia ini dalam diri Yesus Kristus, membawa damai kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus Raja Damai itu memberkati saudara sekalian dimanapun Anda berada. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang datang ke dalam dunia ini sebagai Raja Damai dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pagi ini ya Tuhan, Engkau kembali berbicara kepada kami. Bagaimana kami mengalami hidup yang penuh dengan kedamaian, hidup yang penuh dengan ketentraman, ketenangan. Sekalipun Tuhan kami tahu dalam hidup ini begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, masalah-masalah yang diperhadapkan kepada kami. Tetapi biarlah Tuhan kami mau memastikan apapun keadaannya, kami akan tetap mengalami damai sejahtera itu. Karena kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Karena kami sudah memberikan diri kami diperdamaikan dengan Allah. Karena kami juga memastikan Raja Damai itu harus tetap tinggal di dalam hati dan kehidupan kami. Sehingga apapun keadaannya, Kristus akan terus memampukan kami untuk memiliki damai sejahtera itu. Terima kasih Bapa. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah kami tidak hanya menerima damai sejahtera dalam hidup kami, tetapi kami juga menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu memohon berkat-Mu untuk seluruh pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada pagi ini. Kiranya Engkau senantiasa memberi damai sejahtera kepada mereka, memberi sukacita kepada mereka di tengah-tengah kehidupan yang mungkin sulit yang mereka harus jalani. Tetapi kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat Tuhan tolong mereka, topang kehidupan mereka, beri jalan keluar yang terbaik kepada mereka. Kami juga terus mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau juga memberi damai dan sukacita di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah mereka terus dapat melakukan tugas mereka dengan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di Radio Cakrawala. Kiranya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera sukacita Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai itu, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Akhirnya dari Turen, Jawa Timur, saya Mayor Melty Karaginta bersama suami Letnan Herman Adilang, juga keluarga besar Rumah Sakit Balak Selamatan Bogor Turen, serta Sekolah PGTK SDK Balak Selamatan, izinkan kami melalui siaran ini menyampaikan selamat menyambut Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun yang baru 1 Januari 2021. Damai dan sukacita Natal melimpah bagi kita semua. Haleluya. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.